Sekarang saya mau geser ke Pak Rektor. Pak Rektor. Nggih. Ya, ini tadi Pak Rektor memberi satu bahasa tadi. Ketika pidato di mimbar. Pak Rektor, buat para mahasiswa, ya, termasuk Win Antasari ini, apa yang membuat Pak Rektor merasa perlu sih menjalin kolaborasi dengan Bawaslu terkait dengan pengawasan di pilkada nanti? Memang ini sejarah baru seperti yang dikatakan Pak Rahmat Bagja tadi, totally. Dan kemungkinan bahwa ini akan menjadi, kalau ini sukses menjadi tinta emas. Silakan Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Pertama, politik itu seringkali didominasi oleh keinginan untuk menang dan tidak mau kalah. Jadi logikanya bukan benar salah tetapi menang kalah. Ini real politics yang saya bicarakan. Tentu dalam tatanan ideal politik tidak seperti itu. Ya, kita ingin politik adalah tata kelola kekuasaan yang berkeadilan. Sederhananya seperti itu. Tetapi karena manusia punya hawa nafsu dan sebagainya, ya, maka yang penting menang. Nah, karena yang penting menang ini, maka perlu ada pengawasan. Diawasi saja belum tentu ikut aturan. Iya kan? Apalagi tidak diawasi. Iya. Yang kedua, kenapa mahasiswa Ya. itu penting? Demokrasi itu tidak akan sehat tanpa partisipasi masyarakat. Jadi kalau dalam teori sederhananya ada state, ada civil society, ada negara, ada masyarakat sipil, ya. Kekuatan masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam mengawal demokrasi itu sangat penting sekali. Mahasiswa di Indonesia wabil khusus ini termasuk kalangan elit terpelajar yang minoritas sebenarnya. Kalau di kami di sini semua elit, ekonomi sulit. Ya. Saya bercanda saja. Jadi misal ya saya Kalimantan Selatan ya. Kalau Anda cek data statistik, jumlah penduduk, rata-rata pendidikan penduduk kita yang jumlahnya sekitar 4 juta lebih, itu baru 7,9 tahun. 7,9 tahun itu berarti masih SMP. Rata-ratanya. Nah, dengan demikian maka jumlah orang yang berpendidikan di tingkat perguruan tinggi tentu sangat sedikit. Saya statistiknya yang ini tidak hafal angkanya itu. Tapi sangat sedikit. Karena sedikit maka tanggung jawabnya semakin berat dan besar kepada saudara-saudara kita yang kebetulan tidak menikmati kesempatan menjadi orang yang dididik di perguruan tinggi, yang lebih terpelajar. Nah karena itu maka partisipasi teman-teman itu adalah menurut saya, para akademisi dan lain-lain juga, adalah wujud dari rasa tanggung jawab kita sebagai orang-orang terpelajar yang lebih memahami katakanlah persoalan demokrasi ini dibanding masyarakat luas. Yang ketiga, poinnya adalah kita tidak bisa memang bekerja sendirian dalam membangun demokrasi. Perlu kolaborasi, perlu kerjasama satu sama lain. Di masyarakat sipil ada mahasiswa, ada ormas-ormas, ada media juga. Ini Mas Royan misalnya Banjarmasin Post ya. Ini semua bisa berfungsi untuk mengontrol demokrasi ini, proses-proses pemilu ini. Dan fungsinya itu akan semakin maksimal apabila ada kolaborasi. Ada hubungan kerjasama satu sama lain dengan tujuan yang sama, yaitu menegakkan proses pilkada yang jujur dan yang adil. Ya. Last but not least ini yang terakhir alasan saya adalah fakta bahwa menurut para ahli yang meneliti di Indonesia, baik dalam atau luar negeri, demokrasi kita mengalami kemunduran. Ya.
ada buku kumpulan tulisan yang judulnya Democracy in Indonesia from Stagnation to Regression. Jadi demokrasi di Indonesia dari stagnasi, terhenti, jalan di tempat, Ya. menjadi regresi, mundur. Ya. Nah ini saya itu sukanya juga membaca sejarah, Pak. Ya. Karena tidak ada sesuatu itu tiba-tiba jatuh dari langit ya. Atau muncul dari dasar bumi gitu ya. Mesti ada proses-proses. Dan kita harus belajar dari sejarah. Salah satunya belakangan saya baca lagi bukunya Herbert Fried. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Baru 2 minggu yang lalu saya baca kesimpulan dari buku ini untuk mengingat-ingat. Faith adalah seorang sarjana Australia yang lama tinggal di Indonesia dan mengamati mengapa demokrasi liberal tahun 1955 berakhir menjadi kediktatoran dalam nama demokrasi terpimpin pada tahun 1960. Mengapa itu terjadi? The decline of constitutional democracy, mundurnya, jatuhnya demokrasi konstitusional di Indonesia. Nah di bagian akhir itu ini saya terkejut juga gitu. Dia menyebutkan ada 3 faktor yang terkait dengan generasi muda. Ya. Yang pertama, materialisme yang merajalela. Semua diukur oleh uang. Tentu yang kasih contoh yang tua-tua. Maju tak gentar, membela yang bayar. Gitu kan? Bukan membela yang benar. Ya. Itu tahun 50-an loh ini, kejadiannya nih. Bukan sekarang, lama banget udah. Ya. Materialisme itu merajalela dia bilang. Yang kedua, adanya gerakan atau dorongan orang untuk mendapatkan status sosial yang terhormat tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Jalan pintas lah kira-kira begitu Pak. Iya. Mau shortcut gitu ya. Iya. Mau melibas saja. Nah yang ketiga adanya disorientasi di kalangan muda ketika mereka kehilangan tokoh-tokoh yang bisa dijadikan pegangan dan teladan. Maka waktu itu kemunculan Bung Karno sebagai demokrasi terpimpin yang kemudian mengambil alih itu menjadi penting. Karena ini nih yang kita pegangin ini aja dah, yang lain-lain sudah nggak bisa dipercaya lagi, kira-kira begitu. Nah bahayanya adalah ketika kita sudah kehilangan kepercayaan pada banyak orang, kemudian tiba-tiba ada 1 orang yang kita percaya atau sedikit orang yang kita percaya, muncullah dictatorship, muncullah kediktatoran. Saya berharap itu tidak terjadi di masa reformasi ini. Sementara 3 alasan dikemukakan oleh Herbert Fried di dalam buku itu sepertinya tidak jauh-jauh daripada kondisi yang tengah kita hadapi kalau kita biarkan. Karena itu kita harus sama-sama mencegah regresi apalagi pemutarbalikan demokrasi menjadi kediktatoran yang baru ya. Karena ini akan menghancurkan bangsa kita sendiri. Di dalam tulisan saya hari ini mohon dibaca. Ya, saya menulis judulnya Gus Dur, Hatta dan Kita. Saya kembali membaca Hatta, adik-adik sekalian. Ya, saya membaca artikelnya Lampau dan Datang, pidatonya tahun 1956, hanya seminggu kurang lebih sebelum dia mengundurkan diri jadi wapres. Yang wapres pertama ya dengan Bung Karno. Yang kedua yang menarik adalah pada tahun 1960, tahun 1 Mei 1960, dia menulis artikel judulnya Demokrasi Kita yang mengkritik demokrasi terpimpinnya Bung Karno. Nah ini poin yang sangat penting untuk motivasi kita semua, saya dan adik-adik para mahasiswa. Apa dia katakan? Hakikat orang-orang Indonesia itu adalah demokratis. Ketika terjadi perubahan demokrasi menjadi bentuk kediktatoran atau bentuk yang lain, itu bukan hancurnya demokrasi di Indonesia, melainkan hanya krisis demokrasi. Dia akan muncul kembali karena tanpa demokrasi Indonesia tidak akan pernah ada. Itu menurut Bung Hatta. Dan saya kira
Beliau adalah orang yang sangat punya integritas dan apa yang dikatakannya ternyata terbukti berkali-kali di negeri ini. Saya kira Iya, itu. terima kasih Pak Rektor. Benar. Tepuk tangan buat Pak Rektor, luar biasa ini. Pak Rektor ini bacaannya memang gak kaleng-kaleng ini.